Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana setapan dan juga cara membuat baru master data business partner, yaitu customer dan juga vendor. Di sini kita pertama-tama masuk dulu ke modul business partner. Lalu di sini akan muncul tampilan seperti ini. Untuk di sini tampilannya itu yang pertama kali muncul adalah customer karena default dari bawaan sistem. Untuk membuka semua setapan baik itu customer maupun vendor, kita cukup menghapus filter yang sudah tersedia di sini. Maka di sini setelah dihapus filternya akan muncul setapan atau data-data untuk customer dan juga vendor seperti itu. Selanjutnya saya akan jelaskan terlebih dahulu master data vendor dan juga customer itu digunakan untuk melakukan transaksi. Biasanya dilakukan di transaksi PO, sebelumnya itu ada RFQ, PO, lalu juga nanti di invoice untuk penagihan, maka itu diperlukan master data customer ataupun vendor. Untuk setapannya sendiri, yang paling perlu diperhatikan adalah customer itu harus memiliki accounting skema, karena dia akan mengambil data accounting skema dari masing-masing business partner, seperti itu. Selanjutnya kita coba lihat dulu satu. Jadi untuk tampilannya seperti ini, dia akan kotak-kotak seperti ini. Jika perlu, kita bisa rubah ketampilannya list seperti ini dengan cara mengklik bagian yang view list ini, maka dia akan berubah tampilannya menjadi list seperti itu. Sekarang saya coba dulu untuk menjelaskan komponen pada master data vendor dan juga customer. Jadi untuk vendor sendiri itu kita sekarang konsepnya adalah ketika ada pengajuan dari user harus beremail ke tim procurement khusus untuk vendor. Lalu untuk customer sendiri karena kebutuhannya sepertinya urgent maka akan dihandle oleh tim budget and ERP. Nah, mungkin sewaktu-waktu nanti akan bisa berubah apakah dihandle dua-duanya oleh tim procurement atau tidak, nanti mengikuti kebijakan yang sedang berlaku seperti itu. Jadi untuk sekarang yang perlu diperhatikan adalah ketika kita membuat master data, baik itu vendor maupun customer, itu ada beberapa data yang wajib dan perlu disiapkan oleh si calon pendaftar. Jadi setelah beremail itu mereka wajib menyertakan dokumen-dokumen yang sudah diberikan oleh tim procurement, harus melengkapi seperti itu. Selanjutnya kita coba create dulu, kita create baru. Jadi di sini adalah tampilan awal ketika kita meng-create baru. Untuk setapan yang pertama itu ada tipe dari master data. Dia itu masuk ke individual atau company. Jadi kalau perbedaannya adalah untuk individual itu biasanya digunakan oleh vendor-vendor yang memang belum berbadan PT atau dia belum mempunyai berkas ataupun legalitas untuk company seperti itu. Nah, apabila company biasanya dia sudah berbadan PT dan juga mempunyai berkas-berkas ataupun sudah legalitasnya sudah ada sebagai company seperti itu. Ini kita sesuaikan dulu. Kita di sini ambil contoh yang company. Nah, perbedaannya apa? Jika company itu biasanya kita perlu data agar dia tidak bisa double ketika kita input. Nah, kalau company itu biasanya kunciannya itu ada di NPWP, itu ada di tab e-faktur. Nah, di sini. Jadi, NPWP yang sudah didaftarkan sebelumnya itu tidak bisa didaftarkan lagi atau tidak bisa double datanya. Makanya setiap company itu perlu memiliki NPWP. Jadi ketika kita daftarkan, kita cek nih NPWP-nya apakah sudah pernah didaftarkan atau belum. Karena bisa saja namanya itu misalkan PT Jaya Abadi. Nah, Jaya Abadi ini misalkan ada 3, yang satu Jaya Abadinya dipisah, Jaya Abadi itu ya. Yang satunya misalkan Jaya Abadi atau yang satunya pakai PT, yang satu enggak. Nah, itu bisa jadi double padahal satu perusahaan yang sama. Nah, itu cara ngeceknya itu biasanya kita melalui NPWP.
Jadi NPWP-nya itu tidak bisa sama antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Nah, selanjutnya untuk individual itu kunciannya ada di NIK. Jadi setiap individual yang ingin mendaftarkan dirinya menjadi vendor Kisel itu harus memiliki KTP dan juga nomor KTP-nya tentunya ya. Nah, di situ bisa jadi kita menghindari data-data yang double untuk pembuatan customer yang bertipe individual. Karena bisa saja nama bisa jadi sama, misalkan Budi Yasto misalkan. Nah, ini bisa jadi namanya sama, tapi kan untuk kode uniknya itu di KTP, jadi tidak disarankan untuk KTP yang sudah pernah didaftarkan sebelumnya, seperti itu. Di sini kita pakai contoh yang company terlebih dahulu. Kita set di sini PT Jaya Abadi. Untuk alamat silahkan disesuaikan dengan kebutuhan user atau disesuaikan dengan nama yang ada di NPWP. Misalkan Jalan Pasar Senen nomor 1. Ini disesuaikan saja, disamakan dengan data yang ada di NPWP. Lalu city-nya Bandung, provinsinya Jawa Barat, kodenya 134. Oke. Nah, di sini untuk data-data yang seperti ini itu disarankan itu untuk diisi karena untuk keperluan dan juga kelengkapan data. Jadi lebih baik diisi, apabila tidak sebenarnya tidak apa-apa juga, cuman akan lebih baik jika diisi. Selanjutnya NIK, nomor handphone, saya pakai default aja di sini, saya pakai data dummy. Emailnya budi@gmail.com. Regionalnya ini kita tentukan pengajuannya itu dari regional mana. Kita tunggu loading sebentar, misalkan pusat. Untuk jenis pengadaan, untuk vendor sendiri itu biasanya sudah ditentukan oleh tim procurement. Dan di sini juga sudah disiapkan data-datanya seperti barang dan jasa. Misalkan kalau barang itu klasifikasinya ada apa aja, lalu untuk jasa itu klasifikasinya akan berbeda dengan yang barang. Jadi tinggal disesuaikan dengan tim procurement seperti itu. Sini saya pilih jasa, saya pilih yang konsultan. Di sini kita kasih keterangan lebih detailnya, misalkan konsultan sistem ERP. Oke, jika sudah, yang bawahnya tidak perlu. Lalu kita ke bagian bawah, ini kan bagian header untuk yang atas. Lalu di bagian bawah itu ada beberapa tab. Ini kita sebutnya tab. Ada tab contact and address, internal notes, sales and purchase, accounting, e-faktur, dan dokumen checklist. Untuk kontak dan address ini adalah data PIC dari perusahaan tersebut, atau data yang bisa kita mintakan informasinya atau dia yang bertanda tangan di PO, seperti itu. Ini kita klik add. Untuk data kontak and address itu ada beberapa tipe lagi di sini yang disediakan. Ada kontak itu seperti biasa yang tadi saya sudah jelaskan, ada PIC-nya, orang yang in charge terhadap pemesanan atau pembelian barang. Ada juga invoice address, ini biasanya kita define untuk alamat penagihan. Ada juga shipping address, biasanya ini invoice address digunakan ketika dia sebagai customer. Lalu ada shipping address, ini alamat pengiriman, ini juga sebagai customer. Lalu ada other dan private address, ini untuk tambahan aja, seperti itu. Untuk vendor sendiri biasanya kita fokusnya di kontak. Kita kontak name-nya kita kasih nama Budi, dia sebagai Bapak misalkan. Jabatannya itu manajer lapangan, manajer procurement misalkan. Emailnya budi@gmail.com. Ini internal note-nya misalkan kita tambahin catatan PIC lapangan, seperti itu. Jika sudah, kita klik close, atau misalkan jika ada data baru kita bisa klik save and new. Ini karena saya pakai satu data, jadi kita klik save and close, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Oke, selanjutnya nanti akan dilanjutkan ke video selanjutnya. Jadi kita skip dulu sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.